Pandemi COVID-19 telah menjadi bencana kemanusiaan bagi insan keperawatan di Jawa Timur. Selama 1 tahun pandemi COVID-19, sebanyak 3.087 perawat di Jawa Timur terkonfirmasi positif COVID-19 dan 104 perawat meninggal dunia. Dari 3.087 perawat tersebut, saat ini 10%-nya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari data DPW PPNI Jawa Timur selama 1 tahun pandemi COVID-19, jumlah perawat terkonfirmasi positif COVID-19 3.087 orang. Jumlah perawat meninggal dunia 104 orang, jumlah kota atau kabupaten terbanyak perawat terkonfirmasi COVID-19 yaitu Kota Surabaya 555 perawat, 19 meninggal dunia. Kabupaten Sidoarjo, 86 perawat, 6 meninggal dunia. Kota Malang, 465 perawat, 3 meninggal dunia. Kabupaten Malang, 145 perawat, 3 meninggal dunia. Kabupaten Jombang, 175 perawat, 3 meninggal dunia. Kabupaten Kediri, 127 perawat, 5 meninggal dunia. Kabupaten Pamekasan, 103 perawat, 2 meninggal dunia. Kabupaten Sampang, 102 perawat, 1 meninggal dunia. Kabupaten Lamongan, 100 perawat, 4 meninggal dunia. Ketua Umum DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI, Harif Fadilah, prihatin atas banyaknya perawat di Jawa Timur yang meninggal dunia. Profesor Nur Salam, Ketua DPW PPNI Jawa Timur mengungkapkan kelelahan menjadi salah satu penyebab banyaknya perawat terkonfirmasi positif COVID-19. Bahwa pandemi COVID sudah memasuki 1 tahun ya, kalau tidak salah 1 tahun, dan ini 1 tahun pandemi berjalan dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia banyak yang sudah berguguran dari berbagai profesi. Khusus perawatan sudah mencapai 265 yang tercatat. Nah, khusus di Jawa Timur sendiri yang telah gugur meninggal dalam berjuang untuk melawan COVID, para perawat yang ada adalah 104. Dari jumlah yang terkonfirmasi sampai dengan hari ini sudah mencapai 3.084. Nah, angka ini menjadi angka yang sangat besar ya, kalau kita bandingkan dengan provinsi lain. Di Jawa Timur, angka kematian maupun angka terkonfirmasi itu yang paling tinggi. Oleh karena itu, dalam setahun ya kita menghadapi COVID ini, kita harus belajar lebih hati-hati lagi. Karena dengan adanya varian baru yang baru saja ada di Jakarta, di mana ada varian yang namanya B117 yang dari Arab, maka itu lebih berbahaya 50-75%. Apa yang harus kita lakukan pada teman-teman perawat semuanya? Yang pertama, tetap menerapkan protokol kesehatan. Meskipun kita semuanya sudah divaksin ya, saya harap jangan sampai ada teman-teman yang belum divaksin ya. Kalau yang sudah penyintas, mungkin 3 bulan harus divaksin ya, diusahakan. Karena itu adalah sebagai upaya kita untuk pencegahan ya. Selain menerapkan protokol kesehatan, vaksin ya, vaksin harus tuntas. Kemudian yang kedua juga harus bagaimana menjaga kesehatan ya, menjaga kondisi tubuh, imunitas ya, kekebalan termasuk istirahat yang cukup. Kemudian yang penting lagi adalah dalam memberikan pelayanan, tolong diatur tentang jadwal pelayanan. Yang utama lagi, pemerintah dalam hal ini kami sangat berharap adalah penerapan dari 3T harus terus berjalan dengan baik. Mulai tracing, testing, dan treatment. Karena kalau itu tidak terus dijalankan, maka itu akan terjadi suatu pembludak yang luar biasa. Yang kedua, saya juga pesan kepada semuanya, terutama di dalam hal ini adalah pemerintah, untuk memperhatikan ya bagaimana risiko tertular bagi perawat itu yang sangat tinggi. Nah, salah satunya adalah bentuk penghargaan, yaitu berupa insentifnya. Jadi insentif yang sudah terlakukan dijanjikan supaya bisa diberikan secara sesuai dengan proporsinya. Tidak ada lagi pemotongan-pemotongan, tidak ada lagi pengurangan-pengurangan maupun juga keterlambatan. Saya melihat ada di Jawa Timur itu ada yang diberikan insentif itu sejak Oktober sudah tidak ada lagi. Keprihatinan insan keperawatan di Jawa Timur semakin bertambah. Dari 104 perawat yang meninggal dunia, baru 19 keluarga perawat yang menerima santunan dari Kementerian Kesehatan. Dan
Tidak hanya itu, insentif yang seharusnya diterima setiap bulannya belum juga diterima perawat. Bagi perawat yang berjuang di garda terdepan penanganan COVID-19, insentif ini sangat dibutuhkan. Sesuai surat keputusan Menteri Keuangan, besaran insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 bervariasi. Misalnya, untuk dokter spesialis sebesar 15 juta rupiah, dokter umum sebesar 10 juta rupiah, perawat 7.500.000 rupiah, dan tenaga medis lainnya 5 juta rupiah. Masukan keluhan-keluhan, kemudian hasil kunjungan-kunjungan, ya, kita dapatkan dari itu. Tapi laporan resmi memang belum ada. Yang paling banyak selain tadi yang dipotong Mas, itu adalah kita belum mendapatkan insentif sejak bulan Juni. Ya, itu banyak di rumah sakit daerah, puskesmas belum mendapatkan sejak bulan Juni. Alasannya macam-macam. Ada yang bilang belum turun uangnya, ada yang bilang uangnya sudah ada, tapi sana sudah berganti tahun, harus memerlukan peraturan bupati atau peraturan wali kota. Insan keperawatan berharap pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan perawat yang bersama tenaga medis lainnya berjuang di garda terdepan penanganan COVID-19. Tak kunjung berakhirnya pandemi ini membuat pakar epidemiologi UNAIR menilai pemerintah masih kurang serius. Simak pendapat pakar epidemiologi Windu Purnomo usai jeda pariwara berikut ini.